Selamat pagi, Ibu Bapak dan saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, atas karunia-Mu kami semua boleh dimungkinkan untuk mencapai hari ini. Bukan karena pencapaian kami semata, tapi karena pertolongan dan berkat Tuhan. Amin. Ibrani pasal 10 ayat 23 berkata, "Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, suatu ketika ada sebuah pohon yang rindang. Di bawahnya tampak dua orang yang sedang beristirahat. Rupanya ada seorang pedagang bersama anaknya yang berteduh di sana. Tampaknya mereka kelelahan sehabis berdagang di kota. Dengan menggelar selai tikar, duduklah mereka di bawah pohon yang besar itu. Angin semilir membuat sang pedagang mengantuk. Namun tidak demikian dengan anaknya yang masih belia. Ia berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku ingin bertanya." Terdengar suara yang mengusik ambang sadar si pedagang itu. "Kapan aku besar, Ayah? Kapan aku bisa kuat seperti Ayah dan bisa membawa dagangan kita ke kota? Sepertinya aku tidak akan bisa menjadi orang yang besar. Tubuhku kecil seperti ibu. Berbeda dengan Ayah yang kuat, besar, dan tegap. Kupikir aku takkan sanggup memikul dagangan yang Ayah bisa bawa jika aku tetap seperti ini." Jari tangannya tampak menggores-gores sesuatu di atas tanah. Lalu ia kembali melanjutkan dan berkata kepada ayahnya, "Ayah, bilakah aku bisa punya tubuh sebesar tubuh Ayah?" Sang ayah yang awalnya mengantuk tiba-tiba terbangun. Diambilnya sebuah benih di atas tanah yang sebelumnya dikais-kais oleh anaknya. Diangkatnya benih itu dengan ujung jari telunjuk. Benda itu terlihat seperti kacang yang kecil dengan ukuran yang tak sebanding dengan tangan pedagang yang besar-besar. Kemudian ia pun mulai berbicara, "Nak, jangan pernah malu dengan tubuhmu yang kecil. Pandanglah pohon besar tempat kita berteduh ini. Tahukah kamu, batangnya yang kokoh ini dulu berasal dari benih yang kecil. Sekecil ini. Dahan, ranting, dan daunnya juga berasal dari benih yang Ayah sedang pegang ini. Akar-akarnya yang tampak menonjol juga dari benih ini. Dan kalau kamu tahu, ketika kamu menggali tanah, sulur-sulur akarnya yang menerobos tanah juga berasal dari tempat yang sama." Diperhatikannya wajah sang anak yang tampak tertegun. Lalu ia melanjutkan berkata kepada anaknya, "Ketahuilah, Nak, benih ini menyimpan segalanya. Benih ini menyimpan batang yang kokoh, dahan yang rindang, daun yang lebar, dan juga akar-akar yang kuat. Dan untuk menjadi sebesar pohon ini, ia hanya membutuhkan angin, air, dan cahaya matahari yang cukup. Namun jangan lupakan waktu yang membuatnya terus bertumbuh. Pada mereka semualah benih ini berterima kasih, karena telah melatihnya menjadi makhluk yang sabar. Suatu saat nanti, kamu akan besar, Nak. Jangan pernah takut untuk berharap menjadi besar, karena bisa jadi itu hanya butuh ketekunan dan kesabaran." Terlihat senyum di wajah mereka. Lalu keduanya merebahkan diri, meluruskan pandangan ke langit lepas, membayangkan berjuta harapan dan impian dalam benak. Tak lama berselang, keduanya pun terlelap dalam tidur, melepaskan lelah mereka setelah seharian bekerja. Saudara-saudara, Bapak Ibu, jangan pernah merasa malu dengan segala keterbatasan.
Jangan merasa sedih dengan ketidaksempurnaan. Karena Allah menciptakan kita ini penuh dengan keistimewaan. Dan karena Allah memang menyiapkan kita menjadi makhluk dengan berbagai kelebihan, tapi juga kekurangan. Punya kekurangan, tapi juga menyimpan kelebihan. Mungkin suatu ketika kita pernah merasa kecil, merasa tidak mampu, tidak berdaya dengan persoalan hidup. Kita mungkin sering bertanya-tanya kapan kita menjadi besar dan kuat dan mampu menggapai semua impian, harapan, dan keinginan yang ada di dalam diri kita. Kita juga bisa sering membayangkan, bilakah saatnya berhasil? Kapan saat itu akan datang? Anda dan saya adalah layaknya benih kecil itu. Benih yang menyimpan semua kekuatan dari batang yang kokoh, dahan yang kuat, serta daun-daun yang rindang. Dalam benih itu pula akar-akar yang keras dan menghujam itu berasal. Namun akankah Allah membiarkan benih itu tumbuh besar tanpa alpa dengan bantuan tiupan angin, derasnya air hujan, dan teriknya sinar matahari? Begitulah benih itu bertumbuh. Begitupun kita. Akankah Allah membiarkan kita besar, berhasil, dan sukses tanpa pernah merasakan ujian dan cobaan? Akankah Allah lupa mengingatkan kita dengan hembusan angin masalah, derasnya air ujian, serta teriknya matahari persoalan? Tidak, karena Allah Maha tahu bahwa setiap hambanya akan menemukan jalan keberhasilan. Maka Allah tak akan pernah lupa dengan semuanya itu. Jangan pernah berkecil hati. Semua keberhasilan dan kesuksesan itu ada di dalam diri kita. Kalau kita percaya dan berpegang teguh pada pengharapan akan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk sabda-Mu yang boleh mengingatkan kami. Biarlah sekalipun kami benih-benih yang kecil pada mulanya, tapi kami terus Tuhan diproses melalui waktu, melalui berbagai persoalan untuk tetap melihat rancangan Tuhan yang membentuk dan mendewasakan kami. Amin. Selamat beraktivitas Ibu Bapa, Tuhan memberkati kita semua.